Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Susan Wiryadinata. Pada renungan pagi hari ini, kita akan bersama-sama memikirkan, mungkinkah kita suci dan tak bercacat? Pada waktu pemilihan diakon di gereja, banyak orang yang menolak karena salah satu syaratnya adalah tidak bercacat. Wah, bagaimana bisa tidak bercacat ya? Sulit sekali. Namun, nanti kita pelajari dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11 yang merupakan doa Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi, apa yang dimaksudkan suci dan tak bercacat. Ini doanya. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita ditanya apakah kita berdoa seperti itu, mungkin kebanyakan mengatakan tidak. Ya, hanya pada waktu kita membaca ayat ini kita ikut berdoa, namun sehari-hari biasanya kita tidak berdoa demikian. Nah, Paulus mendoakan agar kasihmu makin melimpah. Dalam hal apa? Dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudara-saudara, orang Kristen itu adalah partner dalam kasih karunia Allah. Dan orang Kristen juga partner di dalam menjalankan perluasan Injil Kristus. Semakin kita berlimpah kasih, seharusnya kita juga mengembangkan pengetahuan yang benar dan juga pengertian kita. Oleh sebab itu, kalau saudara-saudara yang suka belajar, saudara menambah pengetahuan saudara, lakukan yang terbaik. Do your best. Karena memang dengan semakin baik, semakin banyak pengetahuan kita, namun jangan salah, hati-hati karena ada orang semakin banyak pengetahuannya, dia jadi segala sesuatu untuk keperluannya sendiri. Nah, untuk memperkaya diri, nah itu yang bukan dimaksudkan di sini. Kalau kita bertambah pengetahuan, justru supaya kita bisa memilih mana yang baik. Seperti orang-orang yang membuat vaksin. Seperti dulu orang kalau sakit kusta, mereka hanya dikucilkan. TBC mereka dikucilkan karena itu penyakit-penyakit menular. Namun setelah vaksinnya diketemukan, mereka bisa diobati. Dan sekarang orang tidak terlalu takut. Padahal ya banyak juga yang meninggal karena TBC ya. Dan sekarang juga kita lihat bahwa orang-orang sudah mulai berusaha juga sedang mencari atau sedang meneliti bagaimana bisa beroleh vaksin untuk coronavirus. Penelitian ini sulit dilakukan, memakan biaya yang besar, yang banyak. Itu sebabnya nanti kalau pada waktu vaksinnya ada mungkin harganya mahal, namun semoga mereka bukan maksudnya untuk memperkaya diri, melainkan untuk menolong orang di seluruh dunia yang menderita sakit atau yang belum sakit supaya mereka ada vaksinnya. Dan juga ada obatnya untuk menolong, menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit ini. Jadi saudara, untuk belajar lagi, untuk mengikuti seminar, semuanya itu baik. Saudara bisa memilih sekolah teknik, kedokteran, ekonomi, tata boga, komunikasi, menjadi pendeta, menjadi guru. Namun semuanya harus supaya bertambah pengetahuan dan pengertian kita untuk memilih mana yang baik, untuk melimpahkan kasih kita kepada orang lain, menjadi partner Allah dalam melakukan perluasan kerajaan Allah di bumi ini.
Nah, saudara-saudara, di manakah kita dapat melihat bahwa semuanya itu baik, semuanya itu supaya kita suci dan tidak bercacat? Saudara, saya akan tunjukkan di sini ada larutan penyegar. Saudara taunya larutan penyegar ini dari mana? Memang dari tulisan dan capnya. Tetapi saudara pasti akan membuktikan dengan meminumnya. Setelah saudara minum bahwa benar saudara lebih segar, jadi nggak panas dalam, maka saudara percaya, lain kali saudara membeli lagi larutan penyegar ini. Begitu juga saudara, pada waktu dikatakan bahwa semua yang kita lakukan, pengetahuan dan pengertian itu adalah untuk yang baik supaya kita suci dan kita tidak bercacat. Dari mana kita taunya? Yaitu dari bahwa kita itu penuh dengan buah kebenaran. Ya, ada buahnya. Jadi buahnya di mana? Yaitu jikalau kita memuridkan. Kita punya murid atau orang lain yang sudah kita latih untuk menjadi seperti diri kita. Orang yang sudah bertambah pengetahuannya, seorang manajer, dia melatih orang lain. Seorang guru, dia juga melatih anak buahnya. Seorang yang di gereja, saudara, melatih orang supaya mereka bisa menjadi murid Kristus. Saudara-saudara, hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di depan orang. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah Bapa di surga. Maka terpujilah Allah Bapa dalam Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita semuanya. Jangan lupa untuk berdoa, mohon agar kasih kita melimpah dalam pengetahuan dan pengertian yang bermacam-macam itu, agar kita dapat memilih yang baik untuk kita praktek kasih, agar kita suci dan tak bercacat, dan penuh dengan buah kebenaran untuk memuliakan dan memuji Allah. Sekian untuk hari ini, saudara-saudara. Tuhan berkati dan menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Sampai berjumpa di lain kesempatan kalau Tuhan menghendaki.